sedikit lagi. Nah, terus Rasul menyiapkan dirinya kan untuk dicintai nih. Ya, coba lihat apakah Rasul pernah tidak mencintai sahabat-sahabatnya. Saya mau ambil beberapa contoh kisah saja, insya Allah nanti jadi renungan ya. Sahabat Nabi itu ya macam-macam. Sahabat Nabi itu ya macam-macam. Ya sama dengan kehidupan zaman sekarang. Tentunya tingkat keimanannya berbeda. Tentunya sahabat nilainya jauh dengan siapapun karena hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Tetapi kasus per kasusnya ya seperti kita zaman sekarang ini. Di antara sahabatnya Rasulullah SAW, kalau kita lihat ada yang seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang hartanya, nyawanya dipersembahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul pun pilih untuk iman hijrah. Ada yang menantunya beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang rela nyawanya ditukar. Ditukar dengan tempat Rasul akan dibunuh. Rasul berangkat hijrah, Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW, siap untuk dibunuh. Macam-macam. Tapi ada satu contoh sahabat ini yang menarik, namanya Nuaiman. Mungkin namanya tidak setenar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya enggak setenar Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Namanya enggak setenar Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Enggak setenar Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Enggak setenar 10 sahabat yang masuk surga. Namanya Nuaiman. Sudah kenal namanya? Apa? Nun, Ain, Ya, Mim, Alif, Nun. Nuaiman. Nuaiman ini dikatakan nanti dia masuk surga sambil tertawa. Ada orang masuk surga sambil merangkak, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu masuk surga sambil merangkak, padahal orangnya kaya, dermawannya luar biasa. Nuaiman ini amalnya apa kok sampai dia masuk surga dengan tertawa? Masuk surganya dengan tertawa sambil ngakak gitu masuk surga. Amalannya apa? Jangan kaget dan tolong jangan disebarluaskan cerita ini, berbahaya. Ya, syaratnya itu ya. Jangan disebarluaskan cerita ini, berbahaya untuk kalangan sendiri dan yang menonton siaran ini. Ya, untuk kalangan sendiri dan menonton siaran ini. Nuaiman ini sahabatnya Nabi yang kocak. Lucunya luar biasa. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW di rumahnya di Masjid Nabawi, kan rumah Nabi di masjid itu ya. Nah, kedatangan tamu. Tamunya ini seorang dari dusun, dari desa. Istilah agama kita itu Badui. Orang dusun, Badui. Bertamu ke tempat Nabi Muhammad SAW. Naik onta dari desa, naik onta. Kemudian ontanya diparkir di depan masjid. Beliau pun masuk menemui Nabi Muhammad SAW. Kebetulan ontanya itu gemuk dan menyenangkan. Lah di luar ada sekelompok sahabat lagi duduk-duduk. Di situ ada Nuaiman. Maka sahabat ini ngomong, Nuaiman, ya, lapar enggak? Lapar. Kapan makan daging terakhir? Udah lama. Itu ada onta gemuk. Coba kamu sembelih. Ini ontanya tamunya Nabi Muhammad SAW. Coba kamu sembelih. Kata Nuaiman, nanti saya dimarah sama Nabi. Enggak, Nabi enggak akan marah, jangan khawatir. Ya udah. Oleh Nuaiman onta itu disamperin kemudian disembelih. Setelah nyembelih, Nuaiman melarikan diri. Ini belum sempat dagingnya dimasak ya. Nuaiman melarikan diri, sembunyi di rumah sahabat. Nah, yang punya onta keluar. Ya Rasulullah, saya enggak tahu Nuaiman ada di mana, tapi tangannya sambil menunjuk ke arah parit. Saya enggak tahu ya Rasulullah, Nuaiman ada di mana, enggak ngerti ya Rasulullah. Benar enggak ngerti ya Rasulullah. Tapi tangannya nunjuk ke arah parit. Nuaiman merasa tenang. Yes, Rasul enggak ngerti. Ya. Subhanallah. Rasulullah pun membuka pelepah-pelepah kurma tadi. Nuaiman terperanjat, waduh konangan. Ketangkep. Ya ketangkep. Maka sama Nabi Nuaiman dikeluarkan dari parit. Ya, wajahnya Nuaiman penuh dengan debu kotor luar biasa,
Rasul pun nanya, Nuaiman, kok disembelih, bil makna ya, kok disembelih untanya? Kenapa? Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh nyembelih, yang menunjukkan persembunyian saya di sini itu ya Rasulullah. Yaitu orang-orang itu yang nyuruhnya nyembelih. Maka Rasul dengan tangannya yang suci membersihkan wajah Nuaiman sambil tertawa. Membersihkan wajah Nuaiman dari debu sambil tertawa. Diajak Nuaiman kembali ke masjid. Kemudian Rasul nanya kepada Badui tadi, harga untamu berapa? Dibayar oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul tersenyum, gak marah. Jenengan jangan praktek ambil motor di sini dijual, jangan. Ini motor tamu saya. Ini Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang namanya Nuaiman. Gak seberapa nih. Rasulullah aja dikerjain sama Nuaiman ya. Nuaiman kemudian datang ke rumah Rasulullah suatu hari. Datang ke rumah Rasulullah, bawa madu yang terbaik. Bawa madu terbaik. Kebetulan Rasulullah lagi tinggal di kamarnya Sayyidatuna Aisyah. Nah, sambil bawa yang jual. Tapi yang jual ditaruh di luar. Madunya dikasihkan Sayyidatuna Aisyah. Kemudian ditinggal pergi sama Nuaiman, ditinggal pergi. Sekian lama yang punya madu ini nunggu. Kok nggak dibayar-bayar? Kok nggak dibayar-bayar? Maka dia teriak, kalau nggak dibayar tolong madunya dikembalikan. Rasulullah SAW kemudian keluar, berapa harga madunya dibayar. Akhirnya dipanggil Nuaiman. Ini kamu tadi ini gimana? Madu dibayar enggak? Belum saya bayar Rasulullah. Kenapa? Saya tahu Rasulullah senang sama madu itu. Dan saya tahu ada yang jual. Cuman sayang saya nggak punya uang. Jadi orangnya saya bawa ke rumah jenengan. Selesai masalah. Rasul pun ketawa. Ini Nuaiman. Kemudian dalam kesempatan yang lain, setahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Setahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW, Nuaiman dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Suwaibid, 3 orang sahabat berangkat berdagang ke Busra. Nah, Suwaibid ini temannya Nuaiman, bagian konsumsi. Dalam perjalanan pulang, Nuaiman ini lapar, gak kuat nahan lapar, minta jatah sama Suwaibid, saya minta makan. Kata Suwaibid, nunggu Abu Bakar dulu. Kalau ini tuan kita Abu Bakar ini bosnya nggak muncul, ya nggak ada makan. Saya nggak berani mengeluarkan ini ransum kecuali ada izin dari Pak Ketua ini. Maka Nuaiman pun marah karena udah lapar ya. Wawas kamu, saya akan buat kamu marah. Saya akan buat kamu marah. Maka Nuaiman berjalan, nggak jauh ada kafilah. Nah kafilahnya itu kemudian diajak barter sama Nuaiman. Kalian punya onta 10? Ya. Mau tukar? Saya mau jual budak saya, ganteng, pinter ngomong. Saking pinternya ngomong, dia tuh nggak pernah mau ngaku jadi budak. Saya ditanya, budak? Bukan, saya ini orang merdeka, selalu begitu. Udah saya jual murah, 10 onta muda. Deal. Saya beli, saya terima. Nuaiman dengan senang bawa 10 ekor onta. Nah si kafilah kemudian menghampiri Suwaibid ini ya. Dihampiri, dipegang. Suwaibid ya, ada apa nih? Kamu sudah saya beli, majikanmu udah jual ke kami. Saya ini merdeka, bukan budak. Iya, majikanmu udah bilang penyakitmu seperti itu. Seperti itu. Dibawa ini, dikasih tali di lehernya, diikat, dibawa ini seperti kambing ini. Suwaibid ini dibawa seperti kambing. Coba bayangkan ya. Bayangkan. Nah akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang, lihat gak ada nih Suwaibid ya. Tanya sama Nuaiman, mana Suwaibid? Saya jual. Kenapa saya minta makan nggak dikasih? Maka Sayyidina Abu Bakar ngejar tuh kafilah tadi, kemudian diterangkan ini duduk persoalannya dia orang merdeka bukan budak. Ini apa namanya, ontanya kami kembalikan 10 ekor, bawa sini. Akhirnya lapor pada Rasulullah. Ini Suwaibid ini sama dongkol gitu ya. Pulang ke Madinah lapor, ya Rasulullah saya dijual sama Nuaiman. Rasul ketawa. Nggak marah, Rasulullah ketawa. Nah ini Nuaiman inilah sahabat yang waktu itu belum bisa total meninggalkan minuman keras. Karena dulu minuman keras di Mekah, ya di Mekah itu orang Arab, minuman keras seperti kita kalau minum air tiap hari atau yang jago ngeteh minum teh. Maka begitu diharamkan tuh masih ada yang susah meninggalkan karena udah tanjul gatok ya. Jadi satu susah. Tapi Nuaiman ini gentle. Kalau mabuk ya ditangkap, minta dihukum.